Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyiddin. Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan di era modern, yaitu teknologi pendidikan. Dalam 10 menit ke depan, kita akan membahas mulai dari pengertian, perkembangan, manfaat, tantangan, hingga peran guru di era digital. Mari kita mulai dengan semangat belajar yang positif. Nah, lanjut. Di sini kita masuki poin yang pertama, yaitu pengertian teknologi pendidikan. Jadi, apa sih pengertian teknologi pendidikan itu? Nah, jadi pengertian teknologi pendidikan adalah pemanfaatan berbagai media, alat, aplikasi, dan sistem digital untuk mendukung proses belajar mengajar agar lebih efektif, efisien, dan menarik. Nah, jadi teknologi pendidikan tidak hanya berbicara tentang perangkat seperti laptop atau proyektor, tetapi juga menyangkut strategi, metode, bahkan cara berpikir baru dalam proses pembelajaran. Nah, yaitu kita masuki poin yang kedua. Nah, jadi poin yang kedua ini yaitu perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Nah, jadi perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia yaitu dapat kita lihat ke belakang. Jadi pendidikan dulu hanya mengandalkan papan tulis dan buku cetak. Namun perkembangan teknologi membawa perubahan besar. Nah, sekarang kita mengenal dengan namanya learning, kelas virtual, aplikasi, belajar mandiri, hingga sistem manajemen pembelajaran seperti Google Classroom dan model. Bahkan proses ujian dan bahkan proses ujian pun ini banyak dilakukan secara digital. Nah, jadi kita masuki poin yang ketiga, yaitu manfaat teknologi pendidikan. Nah, apa saja sih manfaat teknologi pendidikan itu? Nah, jadi di sini untuk manfaatnya ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, belajar lebih fleksibel. Siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja. Yaitu yang kedua, visual dan interaktif. Jadi materi dapat disampaikan dalam bentuk video, animasi, dan simulasi yang menarik. Jadi yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi belajar. Nah, jadi siswa lebih semangat karena pembelajaran tidak membosankan. Nah, itu yang ketiga ya. Dan kita masukin yang keempat. Kalau yang keempat ini jadi akses informasi lebih luas. Nah, maksudnya di sini dengan internet siswa dapat mencari sumber belajar tambahan di luar buku sekolah. Nah, kita masuki poin yang keempat. Di sini ada beberapa poin tantangan dan penerapannya, yaitu meskipun memberi banyak manfaat, teknologi pendidikan juga menghadapi beberapa kendala. Yaitu yang pertama, tidak semua sekolah memiliki fasilitas memadai. Itu yang pertama. Itu yang kedua, guru itu belum sepenuhnya siap dan masih ada yang gagap teknologi. Jadi yang ketiga, yaitu akses internet di beberapa daerah masih terbatas. Jadi yang keempat, siswa bisa terdistraksi karena penggunaan gadget yang tidak terkontrol. Jadi kita masuk poin yang kelima.
Jadi di mana poin yang kelima ini yaitu solusi dan strategi penerapannya. Nah, jadi ada beberapa bagian, yaitu yang pertama latihan guru secara berkala agar lebih mahir menggunakan teknologi. Jadi yang kedua pengadaan fasilitasi digital seperti proyektor, perangkat komputer atau jaringan internet sekolah. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan aplikasi offline agar pembelajaran tetap bisa berjalan meskipun tanpa jaringan. Dan yang keempat yaitu kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan orang tua untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Dan kita masuki poin yang ke-6, yaitu contoh nyata teknologi pendidikan. Jadi contoh nyata teknologi pendidikan saya ini yaitu ada banyak contoh penerapan teknologi pendidikan. Baik, yang pertama adanya aplikasi belajar berbasis Android seperti Ruang Guru, Genius, dan sejenisnya. Jadi yang kedua kelas virtual menggunakan Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Dan yang ketiga media interaktif seperti video animasi, presentasi, multimedia, dan bahkan game edukatif. Dan yang keempat sistem evaluasi digital seperti kuis online, Google Form, dan GPT atau komputer based test. Jadi kita masuki poin yang ketujuh, yaitu poin yang ketujuh ini berbicara tentang peran guru di era digital. Nah, jadi untuk peran guru di era digital saat ini tidak hanya lagi berbicara sekedar menjadi pemberi materi, tetapi sebagai fasilitator dan pembimbing, di mana guru harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti diri. Kreativitas guru sangat dibutuhkan agar teknologi tidak hanya menjadi alat, tetapi juga menjadi jembatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Baik, untuk sebagai kesimpulan kali ini, nah, jadi teknologi pendidikan adalah inovasi penting yang membantu proses belajar mengajar menjadi lebih modern dan efektif, di mana tantangan pasti ada, tetapi jika kita mampu beradaptasi, teknologi akan menjadi kekuatan besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan lebih kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Nah, jadi itulah tadi video singkat yang dapat saya sampaikan. Jadi saya berharap untuk kedepannya itu kita harus lebih giat lagi dalam menggunakan teknologi pendidikan. Nah, di mana karena teknologi pendidikan saya ini itu memang cukup penting, bukan bagi untuk mahasiswa, dan tetapi juga untuk guru. Dan mestinya di mana teknologi ini juga untuk kita mencari lebih dalam informasi maupun informasi terkait di dunia di luar sana. Nah, jadi terima kasih untuk yang sudah melihat atau menonton di awal sampai akhir. Semoga
kalian yang sudah menonton ini mendapatkan manfaat dan juga tentunya termotivasi dengan video ini yang saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.